Oke, di sini kita akan membuat automatic parking system. Nah, LCD ini nanti akan menampilkan, slot yang tersisa. Kemudian di sini ada sensor infrared yang pertama, kemudian sensor infrared yang kedua. Nah, sensor infrared yang pertama ini nanti akan mendeteksi mobil yang masuk. Jadi slot yang tertampil itu akan berkurang. Kemudian, sensor yang kedua ini untuk mendeteksi untuk mendeteksi mobil yang keluar, jadi slot akan bertambah. Kemudian kita juga membutuhkan motor servo, selanjutnya ada kabel jumper, kemudian ada Arduino sebagai microcontroller beserta kabel rangkaiannya. Jadi di sini di LCD ini ada 4 pin, yaitu ada ground, VCC, SDA, dan SCL. Oke, sebentar saya fokuskan. Nah, seperti ini. Jadi ground ini kita berikan ke ground. Jadi ini ground dari Arduino ini kalau kita keluarkan kabel jumper yang warna ungu ini merupakan ground. Jadi dia ada di posisi sini. Ini ground. Kemudian untuk yang di sini itu VCC. Jadi ground dari LCD kita sambungkan ke ground juga, kemudian VCC kita sambungkan ke VCC di sini. VCC ini dapat dari 5 voltnya warna oranye ini. Oke, lalu sama seperti di sini, si servo ini, kabel yang warna ungu ini adalah VCC, jadi kita sambungkan ke VCC. Kabel warna merah ini adalah ground dan yang kuning ini adalah inputnya. Jadi kita beri di pin 10 di Arduino. Kemudian untuk si sensor infrared seperti itu juga. Jadi di sini VCC itu yang warna kuning. Jadi VCC di sini kita berikan ke VCC juga. Kemudian untuk yang putih ini data. Jadi data ini kita berikan di pin 4. Kemudian yang kuning ini adalah ground, kita sambungkan ke ground juga. Selanjutnya juga seperti itu untuk infrared yang ini, yang pertama, yang ujung sebelah kiri ini. Jadi VCC-nya kita sambungkan ke VCC, kemudian ground-nya kita sambungkan ke ground, kemudian ini data di pin yang keempat. Ini sensor yang pertama di pin 4, kemudian sensor yang kedua di pin 7. Oke, seperti itu untuk rangkaiannya. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Jadi yang pertama itu ada library dari si liquid crystal, kemudian ada library dari servo, terus ini wire. Ini buat si sensor itu tadi. Nah, integer CIR. Jadi ini sensor yang pertama di pin keempat, kemudian untuk sensor yang kedua di pin ke-7 di Arduino. Untuk slotnya itu 50. Oke. Seperti itu. Terus LCD init, kemudian LCD backlight, pin mode. Ini sensor yang pertama itu input, sensor yang kedua juga input, kemudian main servo attack itu di pin 10 ya servonya, kemudian word 90, jadi dia membaca 90 derajat atau pergerakan dari parking system itu kan palangnya 90 derajat seperti itu. Kemudian ada delay 2000. Selanjutnya ada void loop, ini if digital IR1, jadi ini untuk sensor yang pertama itu low. Seperti itu untuk codingannya. Kemudian untuk LCD set cursor 0,0, kemudian LCD print ini memberikan kalimat kata sorry. Jadi ketika ini 0,1, jadi ketika parkirnya itu si sistem parkir ini udah penuh. Jadi udah mencapai 50 mobil seandainya seperti itu. Kemudian di palang itu, sorry. Jadi ini ada delay 3 detik ya. Jadi ketika si palang ini turun, dia 3 detik kemudian baru naik. Ketika ada mobil masuk, baru setelah itu langsung turun juga sesudah dari 3 detik. Seperti itu juga kalau mau keluar. Jadi ketika ada mobil yang mau keluar, jadi palang itu akan membuka selama 3 detik kemudian langsung tertutup seperti itu. Nah, ini
delay dari servo itu 1 detik ya. Ini LCD print juga welcome, jadi ini untuk tampilan yang pertama tadi. Ketika sudah di run, tampilannya akan seperti itu nanti. Kemudian ada slot wave, di sini nanti ada tulisan 50. Begitu untuk codingannya. Jadi ini ketika sudah diupload dan tertampil seperti itu, kemudian nah ini slotnya 50 ya. Ketika si sensor yang pertama, sensor infrared ini mendapatkan suatu gerakan, jadi ibaratkan ada mobil yang masuk, maka oke sebentar karena delaynya cukup lama. Nah, si servo tadi bergerak dan slotnya berkurang menjadi 49. Jadi dia cuma bergerak selama 3 detik. Ibaratnya kayak palang pintunya itu naik 3 detik, kemudian langsung turun. Di detik berikutnya langsung turun atau langsung menutup. Nah, ini untuk sensor infrared yang kedua. Jadi ketika dia mendapatkan sebuah gerakan, jadi si slotnya ini akan menambah karena ketika jadi seperti ibaratkan sensor yang pertama ini untuk mobil yang masuk, kemudian sensor yang kedua ini untuk mobil yang keluar. Jadi ketika ada mobil yang masuk maka slotnya akan berkurang, kemudian ada mobil yang keluar maka slotnya akan bertambah. Oke, kita coba sekali lagi. Ketika nah itu kan servonya terbuka tapi hanya 3 detik. Oke, sebentar. Nah, slotnya juga berkurang menjadi 49. Oke, kita coba lagi menambahkan mobil. Oke, ini untuk mobil yang keluar dari parkiran, jadi slotnya bertambah. Kita coba sekali lagi ketika ada mobil yang masuk. Oke, slotnya menjadi 49, terus servonya juga bergerak. Oke, sebentar. Delaynya cukup lama, teman-teman. Nah, ini jadi 49, kemudian si servo bergerak. Sekali lagi di ini sensor yang pertama. Jadi ketika ada mobil yang masuk. Nah. Oke, sebentar. Nah, ini jadi udah berkurang ya, jadi 48. Kita tambahkan lagi ketika si sensor mendeteksi gerakan atau ibaratkan mobil masuk. Nah, slotnya berkurang jadi 47. Tadi servonya juga bergerak selama 3 detik ya. Kita coba sekali lagi. Ditambahkan slot lagi, tambahkan mobil yang masuk. Oke, sebentar. Oke, sebelumnya agak lama karena sensornya memang kurang bagus. Jadi kita udah ganti banyak sekali sensor. Oke. Oke, yang kedua adalah sensor load cell. Nah, di sini ada drivernya. Jadi ada 4 pin di sini. Ground kita sambungkan ke ground, kemudian VCC kita taruh di 5 volt. Nah, DT ini seperti di coding, D out ini kita kasih ke 3, di pin 3, kemudian CLK itu di pin 2. Nah, si load cell ini tadi kan nyambung ke driver. Jadi kabel warna putih ini adalah A-, kemudian kabel hijau adalah A+, kabel warna hitam adalah E-, dan warna merah adalah E+. Nah, yang tadi juga ini CLK sama DT-nya itu di pin 3 dan 2 tadi. Nah, ini dia. Oke, yang berikutnya ini adalah untuk codingannya. Include HX711 ini si library dari sensor load cell, kemudian define out pin 3, define CLK di pin 2, HX711 scale, kemudian float calibration factor, float unit. Nah, kita lanjutkan ke void loop. Kita ke void setup dulu. Jadi ada serial begin 9600 ini tadi untuk tampilan serial monitor. Kemudian D out dan CLK di serial begin juga. Kemudian ada set scale. Nah, lalu untuk void loopnya scale calibration factor, serial print reading, kemudian unit sama dengan scale get units.
if units kurang dari 0, kemudian units sama dengan 0,0. Jadi serial print itu berat, kemudian serial print menampilkan unit, serial print menampilkan satuan gram, serial print selanjutnya ada delay 1000. Oke, ini dia sensornya, kita beri penahan supaya dia bisa mendeteksi dengan baik, karena kalau tidak seperti itu tidak bisa. Oke, di tampilan serial monitor itu masih 0,0 gram. Selanjutnya kita memberikan pemberat, dan si sensor telah mendeteksi di serial monitor ini adalah 11,27 gram. Selanjutnya kita coba ambil pemberatnya. Nah, ketika si pemberat ini diambil, maka serial monitor akan menampilkan 0,00 gram. Oke, untuk load cell sendiri seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.